Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari sebelum kita menerima sabda Tuhan di dalam ibadah sore pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila sore hari ini Tuhan terus menyapa kami melalui kasih-Mu di dalam firman Tuhan yang akan kami terima. Terima kasih ya Allah untuk sapaan firman-Mu, biarlah kami sambut firman-Mu ini dengan sukacita, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah ragu-ragu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan
Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan sore hari ini kita diberikan tema bingkai karya kasih Allah. Bingkai karya kasih Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, siapa yang pernah merasakan disakiti oleh seseorang? Entah itu kita disakiti oleh pasangan kita disakiti oleh orang-orang terdekat kita, atau kita disakiti oleh orang-orang yang pernah menolak kita. Karena ditolak, disakiti itu ternyata tidak mudah dan tidak enak untuk menerimanya. Bagi setiap orang yang mau menerima bahwa dirinya itu terima-terima saja, fine-fine saja, ketika dia harus disakiti, itu adalah salah satu seseorang atau manusia yang sangat luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat 15. Di situ adalah cerita bagaimana kehidupan seseorang yang terbuang, kehidupan seseorang yang merasa terasing dari sebuah keluarga. Tentunya orang yang terasing, orang yang terbuang, orang yang pernah disakiti, itu merasakan sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena sudah dia dibuang, diasingkan, dia disakiti, tidak diterima, dibenci, dia disengiti. Begitu luar biasa penderitaan yang dialami. Belum lagi harus menjalani hidup dengan penuh cobaan dan penderitaan yang pada waktu itu dialami. Nasib seperti ini, itulah yang dialami oleh Yusuf dalam bacaan kita. Ketika masih tinggal bersama dengan keluarga, ternyata Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kebencian mereka memuncak ketika Yusuf itu dijual oleh orang atau pedagang Median. Dan bahkan ibarat seperti barang, Yusuf itu dijual. Karena tidak ada gunanya. Tidak ada hasilnya ketika Yusuf itu harus dibuang ke sumur, mati dengan sia-sia, orang no hasilnya. Akhirnya saudara-saudara Yusuf ini yang benci menjualnya kepada saudagar atau pedagang-pedagang Median. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang-orang yang terbuang, Yusuf tentunya menjalani serentetan kehidupan, cobaan, penderitaan ketika berada di Mesir. Oleh sebab itu, nasib buruk seolah-olah menghantui Yusuf. Tidak hanya menghantui, tetapi itu benar-benar dirasakan Yusuf pada waktu itu. Mulai ketika Yusuf digoda dan difitnah oleh istri Potifar. Dan juga sampai akhirnya dia harus meringkuk, difitnah istri Potifar. Dia harus meringkuk di dalam penjara. Meskipun Yusuf selalu mengalami sesuatu perlakuan yang sangat buruk, ternyata Yusuf tetap setia, Yusuf tetap taat, tidak membenci orang-orang yang sudah memperlakukannya secara tidak manusiawi. Oleh sebab itu, Yusuf pun selalu menjadi orang yang menunjukkan rasa manis, rasa taat, dan bahkan di dalam kehidupan Yusuf ini menjadi teladan bagi setiap orang. Oleh sebab itu, ketekunan dan kebaikan yang dialami, ditunjukkan oleh Yusuf, akhirnya berbuah manis secara perlahan-lahan. Keberuntungan, anugerah, dan berkat itu dialami oleh Yusuf. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, keberuntungan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf itu puncaknya adalah ketika Yusuf menjadi raja, penguasa kedua setelah Firaun. Ketika ia berada di negeri Mesir.
Oleh sebab itu meski sudah menjadi raja, ketika Yusuf sudah memiliki kedudukan, menjadi seorang pemimpin, Yusuf tidak menjadi orang atau tidak menjadi pemimpin yang menggunakan kekuasaan itu dengan semena-mena, dengan seenaknya saja. Karena mungkin bisa saja, saya sudah mengalami penderitaan, saya sudah mengalami kesengsaraan. Sekarang saya menjadi seorang pemimpin, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu, bisa saja digunakan untuk membalas segala sesuatu perlakuan yang pernah ia alami kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Oleh sebab itu, ia tidak menaruh dendam kepada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan bahkan dalam cerita kita pada sore hari ini, sikap itu ia tunjukkan kepada saudara-saudaranya saat terjadi bencana kelaparan yang pada waktu itu dialami oleh orang tuanya Yusuf dan juga saudara-saudaranya yang harus pergi mencari makan untuk menyambung hidup sampai harus pergi ke negeri Mesir. Inilah yang ditunjukkan oleh Yusuf, bagaimana Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak memiliki dendam kepada saudara-saudaranya yang pada waktu itu pernah menyakitinya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa inilah yang mempertemukan Yusuf. Peristiwa kelaparan yang terjadi pada waktu itu mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dalam cerita tadi bahwa Yusuf bertanya kepada saudaranya, ayo mendekatlah, aku ini Yusuf, aku ini sudah menjadi seorang pemimpin, aku ini sudah memiliki kekuasaan. Dan bahkan saudara-saudaranya sudah tidak mengenalinya lagi. Disuruh mendekat, kau nyedak. Iki lu aku Yusuf dulurmu. Dan bahkan Yusuf memeluknya. Memeluk saudaranya satu persatu dengan sangat erat. Dan dengan penuh tangisan. Bahwa dia bersyukur. Dia masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk berjumpa, untuk memeluk saudara-saudaranya. Dan bahkan dia memerintahkan saudara-saudaranya untuk menceritakan bahwa keadaan dirinya, bahwa keadaan Yusuf sekarang sudah memiliki kekuasaan, sudah mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Untuk diceritakan kepada ayahnya Yakub, agar ayahnya, orang tuanya juga diajak untuk pergi untuk datang ke Mesir untuk melihat keberadaan anaknya yang saat itu sudah sukses dan berhasil. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf menghayati bahwa peristiwa-peristiwa yang menyakitkan pada masa lalu itu adalah tidak lepas karena kasih Allah yang diberikan di dalam kehidupannya. Bahwa segala sesuatu yang sudah ia alami, penolakan dari saudaranya, dijual saudaranya, diperlakukan tidak manusiawi oleh saudaranya, dan bahkan juga dijual kepada pedagang-pedagang median yang pada waktu itu sedang lewat. Yusuf tidak menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Justru dia menghayati peristiwa yang ia alami itu adalah bagian dari rencana kasih Allah untuk mengangkat hidupnya, dan juga untuk mengangkat saudara-saudara dan juga keluarga. Oleh sebab itu, ia mampu melihat masa lalu yang begitu menyakitkan. Yusuf mampu melihat masa lalu yang begitu sangat kelam, bahwa itu adalah bingkai karya kasih Allah. Bahwa Yusuf meyakini Tuhan sudah memiliki rencana, bahwa ini adalah perjalanan Yusuf. Ini adalah perjalanan kehidupan Yusuf. Tuhan sebegitu rupa membingkai perjalanan kehidupan Yusuf untuk menunjukkan betapa besar rencana Allah kepada Yusuf dan juga saudaranya dan bagi umat manusia. Bahwa sebuah penderitaan ternyata juga ada sisi baik yang akan Allah tunjukkan di dalam kehidupan manusia. Di situ terbukti ketika berhadapan dengan saudara-saudaranya, Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini
Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan, jangan berkecil hati, jangan menyesali diri, jangan bersusah hati. Dia ungkapkan perkataan itu kepada saudara-saudaranya. Bahwa Yusuf meyakini bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah untuk mendahului saudara-saudaranya, untuk memperlihatkan karya Allah. Ayat yang selanjutnya, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Apa yang dialami Yusuf? Ia percaya bahwa Allah yang menuntunnya, Allah yang membawanya ke negeri Mesir untuk membingkai perjalanan kehidupan Yusuf, agar bingkai itu menjadi indah. Bingkai kehidupan Yusuf itu terlihat tampak jelas ada karya Allah di dalamnya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa satu persatu, peristiwa yang memilukan, peristiwa kelam, permasalahan hidup, dan bahkan rasa kecewa, rasa putus asa, hilang harapan dan masa depan. Itu pernah dialami oleh Yusuf. Dan mungkin juga saat ini kita rasakan dan kita alami. Mungkin kita kecewa, mungkin kita merasa putus asa. Kita mencari pekerjaan, sudah melamar ke sana kemari, belum juga dapat panggilan. Kita yang mencari pasangan hidup, belum juga menemukan. Kita yang menantikan momongan, atau kita menantikan anak dari Tuhan, belum juga dikaruniai anak. Masalah-masalah yang lain, sakit penyakit yang dialami, sudah berobat ke sana kemari, belum membuahkan hasil. Tetapi kacamata iman yang ditunjukkan oleh Yusuf, itu juga yang akan menolong kita. Mari kita gunakan kacamata iman itu, bahwa semua permasalahan yang manusia alami, termasuk orang Kristen, termasuk orang percaya, itulah bingkai yang dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita, untuk menunjukkan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap masalah, di dalam setiap sakit yang kita alami. Karena itu merupakan salah satu bingkai kehidupan yang akan Allah rancang, Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bingkai karya kasih Allah itu mungkin tidak terselami bagi manusia. Tetapi sore hari ini melalui bacaan kita, itu akan dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga berserta. Tuhan juga ikut campur di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, belajar dari Yusuf, bagaimana tidak melihat sebuah permasalahan itu merupakan sebuah penghalang untuk terus percaya. Yusuf tidak melihat bahwa setiap penolakan, setiap kebencian, itu bukan sebuah penghalang untuk ia tetap percaya dan taat, dan terus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Oleh sebab itu, sore hari ini kita terus diingatkan, apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, orang tidak suka, tidak masalah. Orang benci juga tidak masalah. Sakit penyakit pasti akan dialami oleh setiap orang yang masih hidup. Mari bersama-sama kita bergumul, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia melihat masa lalu yang begitu kelam. Dia melihat permasalahan yang berat. Itu merupakan bingkai yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan, untuk menolong Yusuf melihat karya Allah yang begitu besar, yang pasti akan diberikan, yang akan dianugerahkan Allah kepada Yusuf. Oleh sebab itu sore hari ini kita juga diingatkan, mari jangan sampai kita terlalu fokus dengan masalah,
Jangan sampai kita terlalu fokus dengan kebencian. Jangan sampai kita terlalu fokus dengan tidak kita diterima di tempat yang satu, di tempat yang lain. Jangan sampai kita melihat ketika kita mengalami permasalahan kehidupan yang lain. Sakit penyakit. Jangan kita hanya fokus itu saja. Tetapi kita fokus bahwa itu juga dipakai Allah untuk membingkai kehidupan kita. Agar kehidupan kita ini terlihat indah. Ada bingkainya, ada rancangannya, dan juga ada berkat Tuhan yang akan kita rasakan bersama. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, siapapun kita yang menerima firman Tuhan sore hari ini, kita melihat dari kacamata iman, bahwa Allah turut bekerja yang akan mempersiapkan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa bahwa apa yang kita alami saat ini akan membuat kita ini bahwa melihat, memandang, dan menilai Tuhan. Tuhan merasa tidak adil. Tuhan ini merasa bahwa saya ini diperlakukan tidak adil. Tuhan merasa bahwa saya ini merasa bahwa Tuhan tidak ikut campur di dalam perjalanan dan bahkan permasalahan kehidupan. Kalau kita fokus dengan masalah-masalah, maka mungkin cerita Yusuf tidak seperti ini. Tetapi Yusuf melihat masa kelam, masa lalu. Itu merupakan bingkai yang akan disusun, dirancang oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan. Menolong saudara kita semua. Dan mengangkat derajat kehidupan keluarganya. Mari bersama-sama kita menghayati bahwa apa yang dilakukan Yusuf itu juga bisa kita lakukan. Juga kita akan melakukannya sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, dan sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Mungkin cerita Yusuf ini sudah terjadi ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Tetapi cerita ini tetap akan terus terjadi di dalam kehidupan kita, akan tetap relevan selama kita masih menjalani kehidupan. Tetapi kita percaya di dalam iman, ini yang akan dipakai Tuhan. Apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menolong kehidupan kita, untuk menolong keluarga kita, dan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya untuk menolong agar keselamatan kita tetap terjaga sampai Tuhan nanti datang yang kedua kali. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Mari, jadikan masa lalu, jadikan sebuah cobaan, pengalaman hidup untuk melihat karya Allah. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati bingkai kasih karya Allah di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita. Amin.